Salam rekan-rekan Motoris News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai satu isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu adalah Danantara, semacam lembaga ataupun badan pengawas investasi yang akan mengelola sejumlah dana yang cukup besar, yaitu sekitar 14.000 triliun. Jadi dengan Danantara nantinya akan diinvestasikan kepada beberapa proyek-proyek yang sumber keuangannya itu akan berasal dari dividen dari sejumlah BUMN yang ada di Indonesia. Namun netizen nampaknya merespon ini sebagai satu program yang negatif begitu ya, karena ada beberapa hal yang kemudian dipertanyakan secara serius oleh publik. Kita dengarkan pengertian daripada Danantara yang coba untuk dijelaskan oleh beberapa netizen. Bro, Danantara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gua investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gua tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya, nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi dan pengawas keuangan. Gak bisa. Investasi ini gak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah Danantara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Danantara. Kacau. Kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Ya, jadi seperti itu ya. Netizen kemudian merespon ini dengan cukup negatif. Salah satunya adalah mengenai efisiensi yang digembar-gemborkan oleh Prabowo Subianto beberapa bulan yang lalu ya, dan juga hingga sampai sekarang misalnya, di mana nantinya program efisiensi itu, hasil daripada efisiensi itu salah satunya adalah untuk dimasukkan nantinya kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, seperti itu. Kemudian kita dengarkan bagaimana netizen yang lain menjelaskan dan juga merespon persoalan Danantara ini dengan bahasa yang berbeda dan dari perspektif yang berbeda. Kita dengarkan. Bang, Danantara itu apaan sih? Lagi viral banget, tapi gue nggak ngerti. Menarik nih. Tadinya saya pikir Danantara nih ada lanjutannya. Danantara kita berdua. Ternyata bukan. Danantara ini singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini adalah nama perusahaan yang kerjaannya ngurus investasi. Karena Danantara ini adalah BPI, singkatan dari Badan Pengelola Investasi. Kenapa banyak banget singkatan? SJGN. Saya juga nggak ngerti. Penjelasan Danantara ini bisa kamu cek di artikel Tirto yang ini. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya nih sama kita? Hubungannya adalah duit negara dipertaruhkan. Negara kita itu punya bisnis namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Isinya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN dan sebagainya. Nah, BUMN ini kalau dapat untung, sebagian keuntungannya buat negara. Jadi bisa dipakai buat pembangunan negara, kasih bantuan ke rakyat dan sebagainya. Dengan adanya Danantara ini, duitnya nggak dipakai buat uang belanja negara, tapi buat investasi. Kalau berhasil, dapat untungnya berkali-kali lipat. Kalau gagal, hancur semua. Bisa bencana ekonomi. Nih rasanya kayak apa? Bener, kayak taruhan. Berarti kuncinya gampang dong. Tinggal pastiin, yang ngurus Danantara ini orang-orang paling jago di Indonesia. Pengennya segitu. Sekarang kita baca berita ini. Prabowo minta Jokowi dan ormas keagamaan jadi pengawas Danantara. Sebagai pengingat, Danantara akan kelola dana 14.000 triliun. Ini artikelnya. Lalu menurut kamu gimana? Ya, tampaknya juga ada sentimen negatif dari netizen ya, yang juga mempertanyakan mengenai bagaimana keterlibatan Jokowi misalnya dalam proyek besar ini ya, karena memang netizen juga cukup marah sebenarnya dengan kelakuan Jokowi beberapa waktu yang lalu, dan menjadi orang yang kemudian ada keterlibatan dalam pengelolaan investasi Danantara ini tentunya akan direspon secara negatif oleh netizen. Nah, selain itu juga soal dividen ya, dividen dari beberapa BUMN yang nantinya juga akan dimasukkan ke dalam
proyek ambisius ini ya, Danantara ini begitu. Nah, kita akan juga mendengarkan tanggapan dari netizen yang lain ya. Kita dengarkan. Bisa gede banget uang di Danantara. Emang Pak Jokowi Timothy Ronald yang ngerti investasi, bukannya cuma bisa utang. Ternyata ini karena Pak Jokowi diminta mengawasi dana 14.000 triliun oleh Pak Prabowo. Kok bisa gede banget uang di Danantara? Emang Pak Jokowi Timothy Ronald yang ngerti investasi, bukannya cuma bisa utang. Ternyata ini karena Pak Prabowo ingin membuat badan pengelola investasi bersama terbesar ke-8 di dunia. Bahasa kerennya Sovereign Wealth Fund atau SWF. Tapi anehnya di saat negara lain mengisi dana investasi SWF dari menjual cadangan sumber daya alam yang mayoritas dari minyak, Indonesia malah setoran dananya dari efisiensi 608 triliun dan morotin keuntungan dividen dari 65 BUMN. Paling besar ada dari 7 BUMN ini. Di saat yang sama, BUMN terbesar seperti Bank BRI dan Mandiri harga sahamnya nyungsep dalam 6 bulan terakhir. Padahal fundamentalnya bagus, harganya murah, tapi malah investor nggak doyan. Apa jangan-jangan investor dapat bocoran duluan kalau BUMN ini dipaksa patungan untuk Danantara? Emang Danantara itu legit atau abal-abal sih? Bukannya dari dulu pemerintah nggak bisa ngelola dana investasi. Dana investasi BBJS rugi 20 triliun sampai nggak nutup bayar klaim. Investasi Jiwasraya rugi 16,8 triliun. Investasi Asabri rugi 22 triliun. Sok-sokan banget sih ngelola dana kecil nggak bisa, sekarang malah ngelola dana 14 triliun di Danantara. Anehnya yang jadi inisiator dan ketua tim pakarnya pernah korupsi dana Bank Indonesia dan pernah dipenjara 5 tahun. Siapa lagi kalau bukan Pak Burhanuddin Abdullah. Supaya peluncuran Danantara ini bisa di-approve, Pak Jokowi dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah disuruh menjadi pengawas. Tapi begitu dananya udah masuk, KPK dan BPK dilarang untuk audit. Apa ini bisa dibilang cara baru pencucian uang yang legal? Kalau sekarang orang-orang lagi rame narik dana tabungan mereka dari bank BUMN, kalau kamu sendiri mau amanin uang kamu juga nggak? Aku suka bahas akal-akalan Pak Jokowi dan kroninya. Follow untuk cerita bocoran selanjutnya. Ya, salah satu netizen ini juga misalnya mulai berkomentar ya, bagaimana tingkat kepercayaan terhadap pemerintah saat sekarang ini dan juga pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Dan dana investasi yang terdapat di Asabri, Jiwasraya, dan dana-dana sosial yang lain begitu ya, yang kemudian banyak dikorupsi oleh sejumlah kalangan. Tentu dana investasi yang cukup fantastis seperti ini yang berasal daripada dividen juga menyebabkan harga beberapa saham-saham yang fundamentalnya bagus juga menunjukkan tren penurunan harga saham seperti itu ya. Karena ini juga ada kaitannya dengan kepercayaan investor-investor dalam melakukan pembelian terhadap saham-saham. Jadi kalau misalnya seluruh dividen atau sebagian daripada dividen daripada bank-bank BUMN yang ada di Indonesia yang sudah di-listing di Bursa Efek Indonesia ya, di BI, lalu ini tentu akan menjadi pertaruhan besar ya bagi bangsa besar ini begitu. Ya kalau misalnya berhasil, kalau tidak berhasil tentu dana-dana yang demikian fantastis itu akan menjadi sesuatu yang berdampak secara meluas kepada seluruh kalangan. Ya. Kita dengarkan komentar dari netizen yang lain. Jadi bisa dibilang Danantara itu adalah sebuah lembaga investasi sifatnya super holding, nggak termasuk Singapura, banyak kesamaan tapi ada perbedaan fundamental juga, yang mana lembaga ini ya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kita melalui investasi, yang mana sumber dananya berasal dari dividen BUMN, penyertaan modal negara, hasil efisiensi APBN, dan yang terakhir itu aset-aset BUMN itu sendiri, yang mana nilainya katanya itu mencapai 14.000 triliun. Nah inilah duit yang akan diputar dalam investasi tersebut. Sebuah lembaga super holding yang luar biasa. Nah kalau berhasil ini akan jadi game changer buat ekonomi Indonesia. Dan gue kira ya pertumbuhan ekonomi 6-7% bisa tercapai kalau emang Danantara ini berjalan dengan baik. Tapi kalau gagal ya kita akan menghadapi konsekuensi yang besar. Bisa jadi krisis ekonomi berkepanjangan, APBN yang terus defisit, kontraproduktif, masalah trust issue yang semakin besar, investor lari dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghindari risiko itu ya orangnya harus kompeten, harus lepas dari agenda politik, harus berfokus pada ROI, dikelola dengan transparan dan independen. Ya itu tadi ya
tanggapan dari netizen yang lain, yang pada intinya ada semacam pesimisme dari netizen dan juga dari banyak kalangan ya, melihat bagaimana pengelolaan investasi yang cukup fantastis seperti itu. Termasuk misalnya dari siapa yang akan mengawasi, kemudian siapa yang akan melakukan dan lain sebagainya. Itu juga harus benar-benar orang-orang yang terlepas daripada urusan politik ya, terlepas dari istilahnya jejak-jejak hitam sebagai pelaku korupsi dan lain sebagainya ya. Karena kan desas-desusnya saat sekarang ini Jokowi akan terlibat juga dalam proses ataupun dalam proyek besar ini begitu ya. Tentu respon daripada netizen cukup beragam dan juga cukup ramai. Tapi pada intinya bahwa respon yang sudah dilihat ya, selain soal di pasar modal tadi itu, harga saham-saham bank-bank yang bagus seperti bank-bank BUMN juga ada sedikit penurunan harga seperti itu ya. Dan salah satu misalnya respon publik itu juga soal adanya semacam ajakan ramai istilahnya tarik uang dari bank-bank BUMN ya, kita saksikan videonya. Di media sosial ramai seruan untuk menarik tabungan dari bank BUMN. Pemicunya, Presiden Prabowo membentuk Badan Pengelola Investasi yang dinamakan Danantara. Lalu apa sebenarnya Danantara? Mengutip pernyataan Presiden Prabowo, Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi. Nantinya, Danantara akan mengelola aset seluruh badan usaha milik negara atau BUMN agar pengelolaannya lebih optimal. Target aset yang nanti dikelola Danantara disebut mencapai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Dan muncul kekhawatiran di masyarakat mengenai pembentukan Danantara yang juga akan mengelola aset bank-bank BUMN, sehingga muncul seruan untuk menarik uang simpanan di bank BUMN. Ya seperti itu ya. Dan memang di Twitter juga pembahasan mengenai Danantara ini cukup direspon secara negatif oleh sejumlah kalangan ya. Kita bisa tahu bagaimana respon-respon dari kalangan cukup beragam ya. Seperti misalnya, buat yang nggak ngerti Danantara, ini bahasa bayinya. Pemerintah mau main judol. Kalau kalah bukan salahnya pemerintah, nggak bisa dituntut, anggap aja sial katanya. Kemudian Danantara emang ada di program kampanye ya. Kemudian juga kita lihat sini runtuhnya wibawa pemimpin Indonesia. Kemudian juga efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis dalam kurung 70 triliun, padahal bagian terbesar untuk Danantara ya. Jadi termasuk efisiensi yang digembar-gemborkan akan mendanai Danantara ya, sebesar 325 triliun ya. Ini kata netizen ya. Kemudian juga kita lihat calon bos Danantara Pandu Syahrir ya, keponakan Luhut Binsar Panjaitan. Lagi-lagi Luhut Binsar Panjaitan. Jadi disebut akan bertanggung jawab untuk kelola aset 14,715 triliun. Ya, kita tidak tahu apakah ya benar-benar bos Danantara ini adalah Pandu Syahrir. Kita lihat ke depannya. Kemudian juga gimana nggak khawatir Danantara itu BPK dan KPK nggak boleh mengaudit tanpa izin DPR. Kalau terjadi loss nggak ada pidananya. Tim pakarnya Burhanuddin Abdullah terpidana korupsi katanya. Ya memang cukup banyak ini disuarakan oleh netizen ya, termasuk misalnya John Sitorus ini, Burhanuddin Abdullah Harahap, ketua tim pakar Danantara. For your information, orang ini pernah dipenjara 5 tahun penjara atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar 100 miliar rupiah ya. Banyak persoalan-persoalan yang disuarakan oleh netizen. Dewan Pengawas Danantara adalah nominator OCCRP ya, endasmu OCCRP. Ini maksudnya Jokowi ini berarti yang akan menjadi Dewan Pengawas Danantara. Termasuk juga ada Muhammadiyah, ya, ada Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Ya kita lihat seperti itu ya respon negatif dari masyarakat terkait dengan Badan Pengelola Investasi Danantara, dan kita berharap semoga memang betul-betul pengelolaan Danantara ini adalah sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat, bukan malah sebaliknya justru dikorupsi ya, seperti beberapa kasus-kasus investasi pada Jiwasraya,
kemudian juga Sabri dan lain sebagainya, yang itu justru merugikan orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.